Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Lur absen dulu yuk, dari kota mana yang hadir nih? Gemini, akhir bulan Juli, mendekati akhir bulan Juli 2026. Oke, kita coba lihat ada clue apa. Kenapa sih Gemini? Ada apa dengan Gemini? Fokus ya. Semoga ada petunjuk yang baik, amin. Ya wis, amin kan, yang baik-baik aja lah ya. Gemini, oh Gemini. Kenapa kamu kok sepertinya memendam sesuatu? Wow. Ternyata ada gini ya, ada unek-unek yang cukup mendalam ya dari Gemini, tapi tidak semua Gemini karena ini general ya. Ya untuk kamu yang ngerasain aja lah. Gini-gini. Kayaknya banyak banget nih unek-unek dalam diri ya. Tapi bingung gitu mau mengeluarkannya tuh bagaimana gitu. Kamu mau cerita, mau ngeluarin unek-unek sama pasanganmu atau orang terdekatmu misalnya, tapi ada rasa takut di sini. Takut nanti nggak didengerin, takut dia marah, takut dia nggak ngerti dan sebagainya. Ya ini masukan aja ya untuk kamu ya. Saranku sih, kamu keluarin nih unek-unekmu ya. Kalau nggak dikeluarin nanti fisikmu yang kena. Kamu bisa jatuh sakit gitu loh. Karena dalam diri tuh apa ya, kayak berat banget gitu. Sesuatu yang kayak sulit kamu pecahkan gitu. Coba deh nanti cari, ya bisa bisa sharing dengan temenmu, sahabatmu gitu. Tapi cari orang yang bisa dipercaya aja sih, kayak gitu. Kalau kamu punya unek-unek dengan pasanganmu, ya kamu cari momen, ya lihat kondisinya dia. Kalau dia lagi santai, kamu deketi pelan-pelan, duduk aja di sampingnya. Ya udah, kamu cerita aja. Apapun reaksinya dia, mau dia marah kayak, mau dia nggak peduli kayak, yang penting kamu ceritain. Udah, cerita aja. Aku nih begini loh, aku ngerasa sekarang kok gini, kok gini, kok gitu. Coba cerita aja. Udah, apapun reaksinya dia biarin. Karena gini loh, tahu nggak, kalau manusia itu kan sadarnya tuh telat. Kebanyakan orang kan mengedepankan emosi dan ego, baru mikir. Nah artinya apapun reaksi dari pasanganmu itu sendiri atau siapapun itu ya, biarkan saja. Nanti juga dia akan mikir sendiri kok gitu. Yang penting apa yang ada dalam dirimu nih kamu ceritain, kamu keluarin gitu loh. Jangan bawa pendem sendiri. Ya, itu masukan untuk Gemini nih gitu. Oke? Oke, lanjut lagi ya. Gemini, ya ini gini ya. Kamu nggak sendiri sih. Jujur ya, yang ngalamin beban pikirannya banyak sih, nggak cuman Gemini doang ya. Jadi kamu nggak sendiri di bulan ini. Banyak orang-orang sepertimu gitu. Dan ingat satu hal, semua pasti akan berlalu. Semua pasti akan berganti. Itu nyata. Itu realita. Oke, gitu. Apapun itu. Kesedihanmu akan berganti menjadi kebahagiaan. Kebahagiaanmu akan menjadi kesedihan. Wolak-wolak, apa ya namanya? Wolak-waliknya dunia ini kan kayak gitu. Kehidupan kita kan gitu. Ya mungkin sekarang kamu lagi banyak banget beban pikiran yang inilah itulah dan sebagainya. Perasaanmu yang gak tenang dan sebagainya gitu. Atau mungkin kamu bingung nih, aku harus bagaimana nih, kayak mau ngambil keputusan tapi takut, masih belum siap dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kamu butuh orang di sini. Butuh seseorang yang bisa kamu ajak cerita, ngobrol gitu. Kalau memang kamu takut nih untuk cerita dengan orang yang kamu kenal, kamu cerita dengan orang yang gak kamu kenal gitu. Cari psikolog atau apa kayak, atau siapa gitu loh.
kamu ajak cerita. Oke, masa iya dalam kehidupanmu nggak ada orang yang bisa kamu ajak cerita, apalagi Gemini loh. Gemini kan punya banyak bestie, ya toh. Alah. Tapi itu tadi, udah cerita aja gitu ya, nggak usah takut nanti begini begini, nggak usah, yang penting cerita aja, yang penting kamu pelong dulu nih, kamu lega dulu. Agar apa? Agar kamu tuh bisa setidaknya melepaskan satu beban dalam dirimu gitu, biar perjalananmu di bulan ini tuh nggak berat terus gitu loh Lur ya. Oke, kemudian jika jika kamu mengalami kondisi di mana kamu bingung mengambil suatu keputusan, takut salah gitu, misalkan pengen pergi dari seseorang, tapi takut nanti kalau kamu sendiri bagaimana, ke depannya bagaimana dan sebagainya. Tolong deh, kamu sujud dulu deh, kamu meditasi, kamu sembahyang, sujud dulu. Kamu minta kepada Tuhan, ya Tuhan tolong berikan jawaban, berikan petunjuk. Jalan apa yang harus kupilih ini, keputusan apa yang harus kuambil, kayak gitu. Kalau kamu benar-benar bingung, ya. Dan amati nanti. Tapi itu tadi doa nggak cukup sekali dua kali, teruskan. Karena dan benar-benar serius gitu loh. Itulah kenapa doa itu nggak bisa cuman sekali dua kali. Karena semesta pun juga sedang melihat betapa keseriusan kamu dalam doa itu seperti apa. Gitu. Oke, di sini ada sesuatu yang akan lepas. Ada sesuatu yang terlepas. Eh, ada tentang kebebasan. Mungkin ada yang akan pergi dari seseorang, entah circle, entah siapapun itu, gitu. Ya, atau bisa juga tentang jalan petunjuk atau ide yang tiba-tiba muncul, gitu. Ada sesuatu yang akan lebih ringan nantinya. Tapi amati, aku nggak tahu tanggalnya. Kemudian di sini tentang harapan juga ya. Mungkin ada di antara kamu yang masih bertahan dengan seseorang, ya walaupun itu sakit ya. Bertahan dengan seseorang, ya jujur ini sakit ya. Kamu tuh memendam rasa sakit yang cukup lama. Tapi ya itu tadi, kamu mau pergi dari ini orang tuh sulit. Karena mungkin ada harapan dalam dirimu, kamu berharap semoga dia bisa dewasa, semoga dia bisa ngerti, semoga dia bisa berubah, kayak gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih kalau berharap kepada seseorang agar seseorang itu baik. Tapi itu tadi, kalau memang ini pasangan kamu, ya kamu harus iringi dengan doa. Kalau di Muslim, Al-Fatihahin aja untuk dia. Yang non-Muslim, sesuaikan ajaran agama kamu. Gitu. Jadi jangan cuman harapan kosong aja. Dan juga kamu harus tahu suatu fakta bahwa manusia itu bisa berubah atas dasar kesadaran dia sendiri. Nah, biasanya manusia itu bisa berubah karena ditegur oleh alam, melalui cobaan, melalui kesulitan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sebagai manusia ini, kita nggak bisa merubah diri seseorang. Kita hanya bisa memberikan nasihat kepada mereka, itu pun belum tentu mereka dengar. Gitu. Dan juga daripada kamu berharap agar seseorang ini bisa berubah lebih baik, kenapa nggak kamu dulu? Itu. Lebih baik kamu fokus ke dirimu, perbaiki dirimu, rubah dirimu menjadi jauh lebih baik. Toh ya juga manfaatnya untuk kamu. Gitu. Dan juga perlu dipahami lagi, manusia itu punya sifat meniru secara alami. Contohnya nih, sebagai contoh aja ya. Misalkan nih, kamu tuh pengen seseorang itu mau ibadah lah gitu misalkan. Ya kita sebagai muslim kan memang disuruh saling ngingetin ya. Tapi ketika kita udah ngingetin aja kayak diabaikan dan sebagainya. Ya kita gini ya, kita nyadarin orang tuh nggak selalu dengan ucapan. Kita perlihatkan dengan tindakan. Ya coba kamu sendiri yang rajin. Nanti kan dia juga ngelihat tuh.
oh ini pasanganku rajin sembahyang, nanti ada dorongan diri sendiri nanti biasanya. Atau punya punya keluarga atau seseorang yang pemalas di rumah gitu misalkan, ya. Kamu omongin dia kayak gitu-gitu aja, ya coba dari kamu coba gerak gitu, ya. Kamu perlihatkan gitu loh. Dan semua itu butuh proses, nggak bisa instan juga. Ya, metode ini pun belum tentu 100% akurat juga ya. Tapi setidaknya bisa bisa jauh lebih baik lah untuk membantu. Ya semoga sifat alami manusia yang meniru itu bisa muncul dalam dirinya dia, bisa tumbuh. Kayak gitu sih. Oke, Gemini, ini ada clue lagi ya. Fokus dengan doa ya bulan ini. Doa, meditasi, serius. Ya semoga ada doa yang terijabah di bulan ini, di tanggal, ya nggak tahu tanggalnya lah, pokoknya di bulan ini sampai 31. Semoga ada yang terijabah. Amin ya, aku hanya bisa doain nih. Gitu, karena memang ada sesuatu yang didapat. Tapi aku nggak tahu apa. Ya semoga ini rezeki yang baik, amin lah ya. Rezeki bisa berbentuk apapun ya, dipahami. Karena ini kan general ya, gitu. Ah, kemudian di sini ada clue lagi Gemini, jangan suka menunda-nunda apapun itu, ya. Karena ya gimana ya, bawaannya mager sih. Aduh sorry, gampang banget mager nih minggu-minggu ini ya. Pemalas pol gitu, aduh kacau nantinya. Ya, masa ya mau jadi orang pemalas sih? Ingat ya, kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, terus kamu udah kepegang handphone, pasti lupa kamu kerjain tuh. Ya kan? Ayolah, jangan nunda-nunda. Kamu ingin mengunjungi seseorang, kunjungi. Kamu ingin kerjakan sesuatu, kerjakan. Mbok tunda, pasti lupa. Terbengkalai ujung-ujungnya. Semakin banyak nunda, wah ternyata bertumpuk kerjaannya. Males, makin males lagi. Terus kayak gitu mau nyalahin semesta, menyalahin alam. Aneh namanya. Jangan sampai kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada clue lagi. Tapi vice versa, bisa Gemini, bisa pasangan Gemini atau mungkin orang terdekat Gemini. Ini tentang ego. Egonya tinggi banget dan juga ada energi tentang cemburu, ya. Dan juga keras. Energi kerasnya kerasa di sini. Ini cukup mengganggu mental ya, menguji mental juga nih. Ada yang akan marah gitu. Ya, semoga Gemininya bisa lebih dewasa dalam menyikapi orang-orang yang sifatnya keras ini ya. Kayak gitu. Dan juga jangan jangan terlalu kebawa perasaan lah ya bulan ini gitu. Oke, dan juga kalau memang dari Gemininya ya pesanku, ya ini ya nggak semua Gemini sih, beberapa aja. Jangan terlalu keras, terutama dengan diri sendiri. Itu aja pesannya. Ya, aduh, aku tak minum dulu, haus aku lur. Si dilut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti ya ini kedepannya ya ada situasi di mana beberapa Gemini ini agak sensitif sih. Itu ya sifat sensitif ini bisa jadi muncul karena beban di dalam diri yang begitu banyak tadi. Ya, makanya kan aku sampaikan di awal tadi, yuk kurangi beban dalam dirimu, ceritakan unek-unekmu, jangan bawa pendem. Karena ini bisa merubah karaktermu gitu, bisa merubah sifatmu. Kamu mungkin nggak sadar, tapi orang di sekitarmu merasakan hal itu, kayak kamu tuh beda gitu. Ya, ini pesan aja, jangan sampai kayak gitu. Ya hati-hati sih,
maksudnya tuh. Iyalah, alah, ternyata nggak jauh-jauh dari orang terdekat sendiri toh. Yes lah, Gemini dari dulu memang gitu polanya, kebanyakan tuh nggak jauh-jauh ya godaannya dari orang terdekat sendiri, gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga sifat, kadang ngadepin sifat orang keras nih bener-bener nguras energi sih. Ya pesanku sih, Gemini mengalah lah ya, mengalah untuk suatu kemenangan. Mengalah tuh bukan berarti kalah. Ya sebisa mungkin hindari konflik lah ya. Karena jujur ini akan nguras energi kamu lulur nantinya. Gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga emosi itu kan kita nggak tahu munculnya itu kapan gitu loh. Ya kalau seseorang ini terlalu pedas mulutnya ya Gemini pun juga akan bereaksi sih. Yang penting kamu harus tahu batasan dirimu sendiri. Karena ya tahu sendiri kamu tuh kalau udah naik darah ya ngeri gitu. Oke, lanjut lagi. Ada beberapa Gemini mungkin perlu mengambil suatu keputusan ya, gitu. Ya walaupun ini akan berat sih. Cuman aku nggak tahu pasti keputusannya apa. Ya semoga ini hal yang positif ya, amin. Tapi memang kamu harus berani tegas ya bulan ini ya. Terutama dengan orang-orang yang hanya sebatas memanfaatkan kamu. Kamu harus berani mengatakan tidak, kamu harus berani menolak. Jangan apa-apa iya iya iya, nggak serba nggak enak lah inilah itulah, tapi dirimu sendiri ngerasa tersiksa gitu loh. Ya saudara, tapi kalau terlalu toksik ya lu harus belajar mengatakan tidak itu loh. Ya, jangan terlalu apa ya? Ya kalau kamu dimanfaatin masa iya mau manut terus? Gitu sih. Ya, oke, Gemini seperti biasa. Ya, banyak orang yang melihat Gemini, wah baik-baik saja Gemini. Gitu, kelihatan damai-damai aja. Iya, ya gitu sih Gemini gitu. Gemini tuh nggak suka menunjukkan kelemahan di depan orang. Dia nggak suka menunjukkan bahwa aku lagi ada masalah tuh nggak, dia nggak suka. Biasanya Gemini gitu, nggak suka dia. Makanya Gemini tuh sesulit apapun ya kondisinya atau problemnya, itu masih bisa terlihat semeringah gitu. Gitu. Dan juga terkadang kalau kamu cerita sama temanmu sendiri, ya temanmu mungkin ya kayak kaget, ah sejak kapan kamu ada masalah gitu. Gitu. Ya selama ini kelihatan baik-baik saja loh gitu. Masa iya kamu ada masalah gitu. Kadang terkadang tuh ada pola-pola yang kayak gitu sih Lur. Jadi kayak gitu. Ya dibilang aneh sih aneh. Ya gimana ya. Cuman Gemini sendiri tuh yang ngerasa ya biasa aja. Merasa tidak menutupi apapun ya kayak ngalir aja. Cuman ya memang kayak gitu. Begitulah Gemini. Oke, Gemini di sini udah waktu yang renung ya nantinya ya. Merenungi segala hal yang menjadi kerumitan untuk dirimu atau memahami lebih mendalam tentang apa yang sedang kamu alami saat ini. Ya terasa kayak berat aja, terasa capek. Ya, capek itu bukan karena kerja enggak, tapi dalam batinmu tuh capek aja rasanya, lelah, pikiran bercampur aduk ya, pengen pergi tapi nggak bisa, bertahan tapi kayak gini, mau ngambil keputusan bimbang dan sebagainya. Oke, coba nanti ya ini
kembalinya ke inti lagi ya. Intinya itu kembali kepada proses meditasi tadi, spiritual, ketemunya di situ sih. Ini pondasinya di situ gitu. Kamu jalankan spiritual dulu, bersujud, mohon ampunan, dan kalau kamu memang nggak bisa banget nih cerita sama orang, karena nggak ada yang kamu percayai, ya ketika kamu sujud, kamu ceritakan semua kepada Tuhanmu. Tuhan itu nyata, ada, serius, itu fakta. Memang kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa tahu wujudnya, tapi hati kita tuh bisa merasakan kehadirannya. Itu jalannya. Cerita aja, nangislah, ya, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk menangis ketika kamu bersujud. Pasti akan ketemu jalan kok nanti. Gitu loh, pasti ketemu. Dan memang ada keajaiban gitu, keajaiban. Ya aku nggak tahu apa. Dan aku juga nggak tahu bagaimana Tuhan itu akan menyelamatkanmu, memberikan petunjuk kepada kamu, menolongmu gitu. Cuman energi itu memang ada. Tapi balik ke kamu, ya. Ketika kita manusia ini sudah mentok, ya, nggak tahu nih mau kemana gitu, jalannya mau kemana lagi tuh nggak tahu. Ya udah, cuman satu solusi, kembali kepada Tuhan. Gitu, Tuhanmu selalu menunggu kehadiranmu. Ya, Gemini ya, gitu. Badai pasti berlalu, ya itu fakta, gitu. Oke, ini yang bisa kuulas, ya ambil positifnya, buang negatifnya ya. Kita jumpa lagi the next time. Bye bye Gemini. Bye. Sehat-sehat ya Lur ya. Please.